Terkait dengan data, saya kira kami tidak ada yang berbeda Pak Ketua. Data 2,3 juta harus diselesaikan. Basisnya adalah yang di BKN. Ini harus kita tuntaskan. Soal tes tadi Bapak sekalian, itu hanya formalitas. 100% mereka diterima. Jadi sekali lagi tes ini formalitas untuk mendata ulang, jadi Bapak 100% diterima. Cuman bagi daerah yang tidak punya kemampuan keuangannya, dia tetap standby di paruh waktu. Bagi daerah yang sudah punya anggaran cukup, dia pasti di penuh waktu. Jadi baik yang paruh waktu maupun penuh waktu, 2,3 juta tadi, pasti dapat NIP. Pasti dapat NIP. Makanya saya heran tadi banyak kasus di daerah, kadang manuver di daerah ini beda-beda. Oleh karena itu besok izin Pak Ketua, kami akan menyerahkan formasi. Besok akan dihadiri oleh hampir seluruh kepala daerah. Mohon Pak Ketua bisa hadir, menyampaikan di forum itu besok siang. Ya, para sekjen, para kepala daerah hadir. Besok Bapak silahkan kami, Bapak warning ini kan Bapak sampaikan ke para kepala, minimal sekda besok datang. Akan dihadiri oleh 1.300-an orang. Bapak sampaikan lagi. Kami sudah sampaikan nggak bosan-bosannya Pak. Tapi nggak di daerah ini memang lain-lain tadi. Tadi di Sumatera Utara cukup banyak, saya minta Kanrek di Sumatera Utara bisa segera turun Pak. Nanti sudah turun ya, nanti langsung dilaporkan habis ini. Saya sedih tadi Pak, wah saya kayak mau nangis saya nih. Bukan, saya bayangkan, iya memang betul kejadian. Ada orang jual sawahnya karena anaknya tadi untuk bisa jadi honorer, padahal honorer nggak seberapa. Itu betul itu. Nah makanya nanti Bapak kita telusuri bareng-bareng, kasus-kasus tadi jika muncul tidak sesuai, harapan saya kita koordinasi dengan Diknas untuk dicabut, saya kira tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan rencana pengangkatan honorer di tahun 2024 ini ya. Jadi hari ini Rabu 13 Maret 2024 telah dilaksanakan rapat kerja antara Menpan RB, kemudian BKN dan Komisi 2 DPR RI membahas terkait dengan pengangkatan honorer menjadi P3K. Dan pada rapat kerja tersebut telah disepakati terkait dengan 6 hal ya, yang nanti kita akan coba lihat informasinya ya. Dan ada kabar bahagia bagi para honorer yang rencananya di tahun 2024 ini semua honorer yang sudah masuk di dalam database BKN akan mendapatkan NIP3K. Dan kabarnya seleksi P3K di tahun 2024 ini khususnya bagi honorer yang sudah terdata hanya formalitas saja. Tetapi tentunya ini belum fix gitu ya. Kita coba tunggu nanti rapat kerja selanjutnya apa yang akan disepakati. Tetapi yang jelas pada rapat kerja hari ini sudah menyepakati terkait dengan 6 hal yang nanti kita akan coba lihat beritanya. Untuk itu mungkin langsung saja kali ini kita akan coba lihat beritanya. Bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan 6 hal yang sudah menjadi kesepakatan antara Menpan RB, BKN, dan Komisi 2 DPR RI ya. Diberitakan oleh cpn.com, judulnya 6 kesepakatan Menpan RB, BKN, dan Komisi 2 DPR soal pengangkatan honorer jadi P3K. Alhamdulillah. Kita coba bacakan ya. Pemerintah dan Komisi 2 DPR RI bersepakat dalam pengangkatan honorer menjadi P3K. Kesepakatan itu tertuang dalam kesimpulan yang ditandatangani oleh Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, dan PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara Haryomo Dwi Putranto pada rapat kerja Rabu 13 Maret 2024. Pada kesempatan tersebut, Menteri Anas memastikan seluruh honorer yang masuk database BKN dan telah lulus verifikasi validasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan diangkat menjadi P3K. Sebanyak 1,7 juta honorer akan mendapatkan NIP P3K. Kalaupun tes itu hanya formalitas, kata Menteri Anas dalam raker dengan Komisi 2 DPR RI Rabu 13 Maret 2024. Adapun kesepakatan bersama pemerintah dengan Komisi 2 DPR RI adalah sebagai berikut. 1.
Komisi 2 DPR RI dan Kemenpan RB menyepakati bahwa pejabat pembina kepegawaian atau PPK dan pejabat lainnya dilarang melakukan pengangkatan tenaga non-ASN sebagaimana amanat pasal 65 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. 2. Komisi 2 DPR RI meminta kepada Kemenpan RB dan BKN memberikan sanksi tegas kepada PPK yang masih melakukan pengangkatan tenaga non-ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Komisi 2 DPR RI mendukung Kemenpan RB untuk menyediakan alokasi formasi P3K yang disesuaikan dengan jumlah tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN sehingga penataan tenaga non-ASN dapat diselesaikan pada tahun 2024. 4. Dalam rangka menyelesaikan pengangkatan tenaga non-ASN, Komisi 2 DPR RI mendorong Kemenpan RB meningkatkan koordinasi dengan instansi pusat dan instansi daerah untuk segera mengusulkan formasi P3K 2024 sesuai dengan jumlah tenaga non-ASN yang ada di setiap instansi. 5. Komisi 2 DPR RI meminta BKN segera menyelesaikan proses penetapan nomor induk pegawai atau NIP P3K tahun 2021 sampai 2023 terutama bagi peserta yang merupakan tenaga honorer yang telah terdata dalam database BKN agar segera bekerja dan mendapatkan penghasilan. 6. Terhadap temuan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh BKN dan BPKP yang berpotensi kehilangan sekitar 20% dari 1,7 juta formasi yang akan diangkat menjadi P3K, Komisi 2 DPR RI, Menpan RB, dan BKN akan membahas lebih lanjut pada rapat kerja berikutnya. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan 6 kesepakatan yang sudah disepakati ya antara Menpan RB, BKN, dan Komisi 2 DPR RI perihal pengangkatan honorer menjadi P3K. Dan kabarnya 1,7 juta honorer yang sudah masuk di dalam database BKN pasti akan mendapatkan NIP 3K di tahun 2024 ini. Dan semoga hal ini benar adanya dan semoga besok setelah keluar terkait dengan petunjuk teknis pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2024 ini memang ada informasi yang jelas, juknis yang jelas bahwa honorer pasti mendapatkan NIP 3K atau pasti diangkat menjadi P3K di tahun 2024 ini. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.